Itu yang Kampung Bayam. Kampung Bayam kapan, Pak? Peresmian Kampung Bayamnya. Iya, pertama memang kan kita menyiapkan JIS secara prasarana infrastrukturnya dan juga lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya kita lihat kan ada pemukiman yang padat, yang kumuh. Ini juga kan kita tata, kita juga bangun Kampung Bayam di situ ya, akan segera nanti diresmikan Pak Gubernur ya, sedang dicarikan waktu yang tepat. Kemudian terkait dengan penertiban, memang di situ kan kita harus rapikan ya, supaya lingkungannya baik, pemandangan baik dan menarik, supaya JIS yang berskala internasional ini ya betul-betul dapat dilihat secara luas juga baik. Kita kan lihat dari berbagai sudut, JIS itu harus kita pastikan pemandangannya baik, tidak bermaksud menggusur begitu saja. Tentu bagi warga nanti yang mempunyai hak akan dialokasikan tempat sebaik mungkin, sebagaimana tempat-tempat lain kan kita alokasikan ya. Dialokasikan dalam bentuk dicarikan kan di Kampung Bayam kan bertahap ya, bangunnya kan bertahap. Karena progresnya bisa sampai mana, Pak? Ya kan sudah mau selesai kan. Peresmiannya kapan sih, Pak? Ya, segera, dalam pekan udah ada tanggalnya belum, Pak? Nanti kita tunggu ya. Pak, kalau misal ini kan masa jabatan Bapak kan akan sebentar lagi nih Pak. Kalau misalnya warga yang terdampak penggusuran itu masih belum dialokasikan, ya, itu gimana Pak? Di PJ Gubernur Pak Heru itu kan bukan orang baru, dia orang lama. Sudah sangat mengerti berbagai kompleksitas masalah yang ada di DKI Jakarta, daerah-daerah padat pemukiman yang masih kumuh juga beliau sudah tahu, mengerti, apalagi pernah juga jadi wali kota. Jadi secara detail beliau mengerti. Dan beliau tahu tahapan-tahapan penyelesaiannya. Memang semuanya kan butuh gubernur, Pak Heru itu kan bukan orang baru, dia orang lama. Sudah sangat mengerti berbagai kompleksitas masalah yang ada di DKI Jakarta, daerah-daerah padat pemukiman yang masih kumuh juga beliau sudah tahu, mengerti, apalagi pernah juga jadi wali kota. Jadi secara detail beliau mengerti. Dan beliau tahu tahapan-tahapan penyelesaiannya. Memang semuanya kan butuh waktu ya, butuh biaya. Betapapun Pak Anies selama 5 tahun sudah bekerja dengan anggaran yang ada kendala COVID 2 tahun, tapi kita kan selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin melakukan pembangunan yang dapat dirasakan sekarang, dapat dilihat pembangunannya. Dan tentu gubernur berikutnya termasuk PJ Gubernur Pak Heru akan juga membangun kota Jakarta menjadi lebih baik. Jadi relokasi itu akan diserahkan kepada PJ Gubernur, Pak? Ya, jadi bukan berarti diserahkan. Semua kewenangan itu kan berpindah. Pak Anies berhenti, kewenangannya berpindah. Kewenangan ada PJ Gubernur. Jadi PJ Gubernur Pak Heru yang akan tahu langkah-langkah penanganannya seperti apa ya. Setiap pemimpin punya cara masing-masing dalam rangka membangun kota Jakarta ya. Pendekatannya kita serahkan pada beliau. Beliau lebih tahu caranya bagaimana. Menangani banjir bagaimana, beliau punya cara. Menangani kemacetan beliau punya cara. Menangani pemukiman yang padat dan kumuh di Jakarta yang masih ada juga punya cara. Masing-masing pemimpin punya cara masing-masing. Kita hormati, kita hargai dan kita dukung ya. Tidak sekedar kita hormati, tapi kita dukung penuh Pak Heru sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang nanti mulai tanggal 17 Oktober akan memimpin DKI Jakarta. Kita dukung, kita doakan dan kita bantu.